Terkait dengan mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa yang dituntut hukuman pidana mati oleh jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan kepemilikan narkoba. Ya, menurut jaksa, Irjen Teddy terbukti bersalah lantaran terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Jaksa juga menilai tak ada hal yang bisa meringankan hukuman Irjen Teddy sebab dirinya memanfaatkan jabatannya untuk meraup keuntungan atas peredaran narkotika. Hal ini dinilai jaksa sangat kontradiktif dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya mengayomi masyarakat. Memutuskan, 1. Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan yang meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. 2. Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati. Ya, pemirsa, terkait dengan jalannya sidang tuntutan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa, sudah ada reporter Vito Erlangga dan juru kamera Galih Bagas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Vito, Irjen Teddy Minahasa dituntut pidana mati. Apa saja tentunya poin-poin yang memberatkan yang disampaikan oleh jaksa? Ya, Eliza dan pemirsa, dapat kami laporkan berdasarkan pantauan kami sejak Kamis pagi hingga Kamis siang tadi. Selama jalannya sidang ada beberapa poin-poin tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap terdakwa Teddy Minahasa. Adapun tuntutan tersebut antara lain adalah jaksa menilai bahwa Teddy merupakan pencetus awal dalam penggelapan barang bukti sabu. Kemudian jaksa penuntut umum juga menilai bahwa Teddy merupakan pihak yang mengajak Dodi Prawira Negara yang dalam hal ini adalah merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi untuk bekerja sama dalam proses penukaran sabu dan kemudian menjual sabu tersebut kepada Lina Pujastuti alias Anita Cepu. Kemudian selain itu jaksa penuntut umum juga menjelaskan dan menuntut meyakini bahwa Dodi Prawira Negara telah menerima uang sebesar 300 juta rupiah dari hasil penjualan sabu yang diberikan oleh Linda Pujastuti dari hasil penjualan 1 kilogram sabu. Dan uang 300 juta tersebut juga diyakini oleh jaksa telah diterima oleh Teddy Minahasa dalam bentuk mata uang asing. Selain itu, Eliza dan pemirsa, ada 3 hal yang kemudian juga memberatkan terhadap tuntutan kepada terdakwa Teddy Minahasa. Di antaranya adalah jaksa menyebut bahwa Teddy Minahasa telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu. Kemudian yang kedua, Teddy Minahasa ini juga telah dituntut memanfaatkan jabatannya yang pada saat itu merupakan Kapolda Sumatera Barat dalam peredaran gelap narkotika. Dan kemudian yang memberatkan yang terakhir adalah Teddy Minahasa disebut berbelit-belit selama proses persidangan berlangsung. Eliza. Itu terkait dengan tuntutan pidana mati Irjen Teddy ini, apa kemudian tanggapan dari pihak Irjen Teddy terkait tuntutan ini kemudian? Ya, Eliza dan pemirsa, jika kita memantau dalam penghujung pembacaan sidang tuntutan, tim kuasa hukum dari Teddy Minahasa yang diketuai oleh Hotman Paris Hutapea sendiri meminta kepada majelis hakim untuk diberikan waktu selama 2 minggu untuk menyusun pledoi atau nota pembelaan menanggapi tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada hari ini. Adapun tadi saat ditemui usai dilakukannya persidangan, Hotman Paris menyebut ada beberapa poin yang nantinya akan disampaikan dalam nota pembelaan yang
rencananya akan digelar pada 2 pekan ke depan, yaitu diantaranya adalah nantinya dari tim kuasa hukum ini akan berfokus pada pembelaan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran hukum acara secara serius, dan kemudian juga Hotman Paris juga menyayangkan ada beberapa barang bukti seperti chat WA atau chat WhatsApp pada 24 September yang berisi perintah hapus, sita dan musnahkan oleh Teddy Minahasa tidak pernah ditunjukkan oleh satu orang saksi pun. Dan kemudian juga Hotman menyebut tidak ada satupun saksi yang melihat peristiwa penukaran barang bukti sabu dengan tawas. Kemudian selain itu dalam proses pemusnahan barang bukti yang dihadiri oleh 7 pejabat, seharusnya 7 pejabat tersebut dihadirkan dan bisa menjadi saksi dalam kasus ini. Kemudian Hotman juga menyebut tidak ada keterkaitan atau tidak ada bukti keterkaitan antara sabu yang ada di Jakarta dan juga di Bukit Tinggi. Dan ada beberapa poin pledoi lainnya nantinya yang akan disampaikan oleh Hotman Paris, dan memang rencananya untuk nota pembelaan ini akan digelar pada Kamis 13 April 2023 mendatang. Dan seperti kita ketahui, Eliza dan pemirsa, sebelumnya 3 terdakwa lainnya juga sudah menjalani pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan masing-masing terdakwa mendapatkan tuntutan yang berbeda. Adapun diantaranya yaitu Dodi Prawiranegara ini dituntut 20 tahun penjara, kemudian Linda Pujiastuti dituntut 18 tahun penjara, dan Kasranto, mantan Kapolres Kalibiru, ini dituntut 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda. Vito, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan Vito Erlangga dan juru kamera Gali Bagas melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat.